kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Cek satu. Hari ini kita masuk pada seri yang kedua dalam mempelajari Ramadan, fikih Ramadan. Kita akan bicara diantaranya yaitu tentang syarat sahnya seorang berpuasa. Yang dikatakan syarat ini ikhwafiddin sesuatu yang harus dilakukan, dan kalau tidak dilakukan dia amalannya menjadi tidak sah dan ia berada di luar ibadah tersebut. Itu dikatakan syarat sah. Seperti sholat syarat sah. Seperti wudu untuk sholat, wudu merupakan syarat sahnya sholat dan dia berada di luar sholat. Taib, syurutu sihhatil syam, syarat sahnya seorang berpuasa. Puasa di sini tidak harus puasa Ramadan, puasa apa saja, baik puasa fardu yang wajib maupun puasa sunnah. Syaratnya ada dua. Yang pertama yaitu bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Ya tentunya ini tertuju kepada kaum wanita, karena tidak ada kaum laki-laki yang terserang haid maupun nifas. Apabila ada seorang wanita, dia sedang berpuasa, kemudian datanglah bulannya, maka dia harus membatalkan ataupun otomatis puasa yang sedang dia lakukan itu batal, tidak sah, dan dia harus mengganti di hari yang lain. Walaupun waktu berakhirnya puasa hanya tinggal beberapa menit misalnya. Contohnya maghrib berkumandang, adzan maghrib dikumandangkan waktunya jam 6.30. Jam 6.25 datang haidnya, maka dianggap batal puasa yang dia lakukan pada saat itu, dengan artian dia harus mengganti pada waktu yang lain. Kemudian ikhwatiddin yang kedua yaitu niat. Seorang itu dalam berpuasa harus memiliki niat. Yang tidak berniat maka tidak sah puasanya.
maka tidak sah puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yubayyitin niyyati minas siyam fala siyamalah." Yang tidak memasang niatnya pada malam hari maka tak sah puasanya. Jadi yang pertama yaitu dia bersih dari haid dan nifas. Yang kedua, dia harus memiliki niat. Apabila dia tak punya niat, lantas di siang hari dia berniat mau memulai puasanya, maka puasanya tidak sah. Karena niatnya itu harus dilakukan pada malam hari. Taib. Niat ini sendiri ikhwatiddin harus memiliki syarat. Perhatikan ya. Niat itu sendiri ada syaratnya. Barulah orang tersebut sudah memiliki niat untuk berpuasa. Saya ulangi ikhwatiddin, syarat sahnya puasa ada dua. Yang pertama, bersih dari haid dan nifas. Yang kedua, dia harus memiliki niat. Niat ini sendiri dia akan sah kalau memiliki 3 syarat. Yang pertama, jazam. Dia memang sudah tekad untuk berpuasa. Ya, sudah tekad untuk puasa. Saya besok akan puasa. Jadi bukan besok saya safar. Kan orang yang safar boleh tak puasa. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka dia boleh ganti di hari yang lain. Taib, dia besok mau safar, kemudian dia tahu bahwasanya safar itu boleh tak berpuasa. Hanya dia ragu, besok saya puasa enggak ya, puasa enggak ya, puasa enggak ya, puasa enggak ya. Adzan berkumandang, adzan subuh. Ya, adzan subuh berkumandang. Sementara dia belum jazam, puasa enggak ya, puasa enggak ya. Sampai berkumandangnya adzan subuh, berarti tak sah puasanya. Kenapa? Niatnya enggak jazam, masih ragu-ragu. Jadi syarat sah niat itu pertama harus jazam, sudah tekad, besok saya puasa. Tapi ingat ikhwatiddin, bukan harus dilafazkan ya. Ya, bukan harus dilafazkan. Artinya sudah mantap dalam hatinya, besok dia akan berpuasa. Yang kedua, at-ta'yin. Ta'yin itu artinya dia tentukan ini puasa apa. Ya, misalnya ikhwatiddin, seumpamanya besok itu hari Senin bertepatan dengan 9 Dzulhijjah. Contoh nih, hari Senin bertepatan dengan 9 Dzulhijjah, dan dia pada waktu Senin itu berarti ada dua jenis puasa sunnah, puasa Senin dan puasa apa? Puasa 9 Dzulhijjah, puasa apa? Puasa Arafah. Ya, di situ dia bisa puasa Senin, bisa puasa Arafah, dan dia juga punya punya hutang puasa 3 hari karena sakit. Taib. Besok Senin dia tahu, ya besok juga 9 Dzulhijjah. Kemudian dia puasa. Niatnya mantap, besok saya puasa. Tapi belum disebutkannya ini. Puasa yang mana? Senin kah? 9 Dzulhijjah kah? Atau puasa qadha? Dia belum mentakyin, belum menentukan 3 di antara puasa tersebut. Karena nggak boleh sekali 3 ikhwatiddin. Jadi sekali mengayuh 3 puasa selesai. Nggak bisa. Karena masing-masing itu harus memiliki niatnya sendiri-sendiri dan hari yang berbeda. Oleh karena itu, kalau dia hanya sekedar puasa besok, dia tak tentukan, maka niatnya belum sempurna dan tak sah. Ya, dan tak sah yang mana? Karena besok ada beberapa puasa. Taib. Yang ketiga ikhwatiddin, at-tabyid. Tabyid ini yaitu dilakukan pada malam hari sebelum dia memulai berpuasa.
Maksimalnya yaitu beberapa saat sebelum adzan subuh berkumandang. Ya. Maksimalnya sebelum adzan subuh berkumandang. Karena kalau adzan subuh berkumandang, maka sudah habislah waktu yang dikatakan malam. Ya. Malam itu dimulai sejak matahari terbenam atau adzan maghrib. Summa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa kalian hingga malam hari. Artinya ketika masuk waktu malam, maka selesailah puasa kalian. Itu awal malam. Kapan akhir malam? Akhir malam itu akhir malam itu di saat adzan subuh berkumandang, berakhirlah yang namanya malam. Maka disitulah seorang itu harus punya niat. Sudah punya niat. Tapi kalau dia niatnya setelah adzan subuh berkumandang, barulah dia punya niat berpuasa, maka puasanya tidak sah. Karena niat puasa salah satu syarat sahnya adalah at-tabyid, harus dilakukan pada malam hari. Ya, harus dilakukan pada malam hari. Dan perlu kita ketahui ikhwatiddin, dan selalu kita ulang-ulang, bukan berarti harus dilafazkan. Tidak ada satu dalil pun yang menyuruh kita untuk melafazkan niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saudara serininya. Ya. Jadi khofiddin tidak ada dilafazkan. Niat itu letaknya dalam hati. Tidak harus formal dilafazkan. Baik lafaz yang bersuara maupun lafaz tapi dalam hati. Kalau yang bersuara sebagaimana saya ucapkan, ada yang lafaz dalam hati. Nah, begitu. Tetap sama. Ya. Tidak ada lafaz niat dalam ibadah. Niat itu an-niyatu huwal qasdu. Niat itu adalah al-qasdu, maksud dan tujuan. Kalau kita memang sudah bermaksud, udah itulah yang dikatakan niat. Ya. Ya, umumnya ikhwatiddin ketika kita sholat malam, kemudian kita sahur, itu sudah otomatis besoknya maksudnya kita mau berpuasa. Ya kan? Itu sudah otomatis ada dalam hati kita. Seperti antum dari rumah bergegas, ada yang dari rumah, ada yang dari kantor. Ngapain mereka ke masjid dakwah? Ngapain ke masjid dakwah niatnya? Ngapain? Mengaji. Apa ada tadi dalam hatinya? Sengaja aku melangkahkan kakiku satu persatu lillahi ta'ala untuk mengaji di masjid dakwah. Kan tak ada. Tapi niat nggak itu di waktu di rumah? Sudah niat, ya, sudah niat itu namanya. Walaupun tak dilafazkan, itulah dia. Nanti habis taklim, satu mengatakan saya akan singgah di kafe, saya akan singgah di di rumah makan. Ada yang saya langsung pulang. Ada yang berniat nanti daurah lagi lah. Itu niat namanya, ya, itu niat namanya. Kan tidak harus dia lafazkan. Sengaja aku nanti habis taklim ini ke taklim lagi lillahi ta'ala. Kan tidak ada. Ya. Itulah ikhwatiddin yang namanya niat. Jadi itulah 3 syarat niat. Yang pertama yaitu al-jazm, yang kedua at-ta'yin, yang ketiga at-tabyid. Al-jazm artinya tekad, at-ta'yin sudah dia tentukan puasa yang mana, jenisnya, at-tabyid dan dilakukan pada malam hari. Itu ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian bagaimana kalau kisah puasa Ramadan? Apakah kita boleh pasang niatnya untuk 1 bulan penuh? Sengaja aku puasa sebulan penuh lillahi ta'ala 30 hari. Jadi supaya nanti kalau lupa segala macam, ikhwatiddin, itu yang lupa-lupa itu kan karena dilafazkan. Iya kan? Kalau nggak pakai dilafazkan,
nggak pakai lupa itu. Mana ada orang besok mau puasa lupa? Lupa sahur karena kesiangan ada. Tapi kalau lupa puasa enggak. Ya. Enggak. Yang biasanya ini muncul pertanyaan, bolehkah kita masang niat untuk 1 bulan penuh? Ini sebabnya dikarenakan adanya melafazkan niat. Kalau tidak, tak perlu ikhwatiddin. Ya. Kalau tidak perlu melafazkan niat. Baik. Sekarang lantas kalaupun ia ada, apakah kita setiap kali mau puasa harus kita punya niat? Jawabannya ya. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena masing-masing hari puasa itu berbeda dengan hari yang lainnya. Makanya kalau dia batal puasa hari Senin, hari Selasa tidak batal kalau dia nggak batalkan puasanya. Jadi 1 hari itu 1 puasa, dan besok dia perlu niat lagi. Jadi kalau seandainya nih hari Senin, malam Senin dia sudah niat puasa, udah niat puasa, dan Selasanya juga niat puasa, Selasanya sudah niat puasa, Senin Selasa saya niat puasa lah, begitu. Macam kita ketika kita mau puasa Ramadan, kan niatnya sebulan, ya kan? Kita sudah berazam ingin sebulan lah, jangan sampai ada yang bolong, jangan sampai ada puasa yang tinggal, begitu. Tapi pada malam Selasanya, Seninnya lewat, malam Selasanya ada niat safar, ya. Subuhnya puasa enggak ya. Terus begitu, belum mantap hingga adzan subuh. Apakah sah dia puasa? Ingat, hari Senin kemarin sebelumnya dia sudah niat sebulan. Tapi ketika hari Selasa tiba-tiba ada program mau safar, dia tahu safar itu boleh tak puasa, akhirnya dia bimbang, puasa enggak hingga adzan subuh. Sekarang begitu adzan subuh, alah puasa aja lah. Apakah sah puasanya? Kenapa? Dengan pakai niat Senin kemarin itu. Gimana? Dia pakai Senin yang kemarin. Enggak bisa ikhwatiddin. Karena masing-masing hari punya niat sendiri-sendiri. Ya. Kalau dia pada malam Selasanya sudah mulai bimbang, ya itu dia. Itulah dia niatnya ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ikhwatiddin, a'azani Allah wa iyyakum, itulah yang dirojekan oleh para ulama kita seperti Zufar, Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat, ya bahwasanya masing-masing harus memiliki niat sendiri-sendiri. Kemudian ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita masuk pada rukun puasa. Kalau tadi kan syarat sahnya puasa, sekarang rukun. Rukun apabila tidak dilaksanakan maka tak sah ibadah tersebut. Sama dengan syarat. Kalau tak dilaksanakan maka satu ibadah akan batal. Sama-sama batal. Lantas mengapa dibedakan antara rukun dengan syarat? Kalau rukun dia tak dilaksanakan, batal ibadah tersebut, dikatakan rukun kalau dia berada di dalam sebuah ibadah. Syarat juga begitu. Jika tidak dilaksanakan maka tak sah. Tapi bedanya dengan rukun, dia berada di luar. Contohnya syarat sah solat yaitu berwudu. Wudu di dalam solat apa di luar solat? Di luar solat. Tidak ada orang sampai solat berwudu. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada. Wudu itu berada di luar. Kalau orang tak berwudu, dia berhadas, tak wudu, solat, sah nggak wudunya? Tidak. Jadi dia harus wudu dulu. Taib. Rukun solat seperti tidak ruku. Seorang yang solat sengaja tak ruku, maka solatnya batal. Mengapa demikian? Karena ruku itu rukun solat, ya, rukun solat.
Dan ingat, rukun itu berada di dalam sholat. Makanya dikatakan rukun. Bukan dikatakan ruku berarti rukun, nggak gitu. Sujud di luar sholat apa di dalam sholat? Di dalam sholat. Berarti dia rukun apa syarat? Hah? Rukun. Baik, sekarang saya tanya lagi, menghadap kiblat rukun apa syarat? Hah? Jadi ketika sholat nggak perlu menghadap kiblat. Rukun apa syarat? Menghadap kiblat. Tahu dia kesana kiblat? Bukan nggak tahu ya, tahu. Rukun apa syarat? Antum apa? Syarat. Antum? Syarat. Antum? Syarat. Sepakat berarti. Yang lain Allahu alam. Rukun ya? Rukun. Ya masa lagi sholat kesana kemari ya kan? Iya, dia yang salah. Yang benar syarat. Ya kita kalau sholat, ya dari awal sudah menghadap kiblat. Bukan begitu, Allahu Akbar. Bukan begitu kan? Dari awal sudah menghadap kiblat. Demikian ikhwatiddin. Jadi dia itu syarat. Taib. Bersih dari najis. Syarat apa rukun? Syarat, karena itu di luar sholat, bukan dalam sholat. Taib. Tasyahud awal, rukun apa syarat? Tasyahud awal. Tidak rukun dan juga tidak syarat. Tasyahud awal itu wajib sholat. Makanya kalau ada orang yang lupa tasyahud awal, kalau dia belum sempat bangkit masih pertengahan jalan, kata Rasulullah balik ke tempat semula. Tapi kalau dia sudah sempurna, tidak usah balik dan dia sujud sahwi. Kalau rukun enggak? Rukun kalau dia masih di rakaat tersebut, dia harus kembali ke rukun yang dia tinggalkan. Misalnya habis baca surat langsung sujud, seharusnya kan harus ruku dan i'tidal. Ketika sujud, saya kan belum ruku, balik dia ke ruku. Itu kalau rukun harus. Kalau dia ternyata belum ruku, teringat ketika dia sudah sampai pada rakaat kedua, maka ikhwatiddin rakaat sebelumnya dianggap tak ada, rakaat berikutnya dianggap rakaat satu, rakaat yang pertama. Itu kalau rukun. Tapi kalau tasyahud awal enggak. Tasyahud akhir, rukun apa syarat? Apa wajib? Wajib. Wajib juga. Karena tasyahud pertama wajib, tasyahud akhir wajib juga. Tasyahud akhir itu rukun. Demikian ikhwatiddin. Jadi paham ya antara perbedaan antara rukun dan syarat. Ingat aja, kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat. Sekarang kita rukun puasa. Rukun puasa ikhwatiddin, imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ilal maghrib, yaitu menahan dari semua yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itulah rukunnya. Menahan semua yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalilnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu." Ini dia. Makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar. Tsumma atimmus syiyama ilal lail, lantas lanjutkan puasa Anda sampai malam hari. Ya, sampai malam hari. Jadi puasa mulainya kapan? Sejak jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar. Ya, artinya fajar menyingsing. Lanjutkan puasa hingga masuk waktu malam. Itulah waktu puasa. Itulah rukunnya. Ya. Jadi segala perkara yang dapat membatalkan puasa, maka
yang dikatakan rukun, yaitu menahan diri dari semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Apa di antara yang dapat membatalkan puasa? Nanti kita bahas. Baik. Kemudian ikhwatiddin, selanjutnya yaitu sunanus saum wa adabuhu. Sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Yang pertama yaitu sahur. Sahur tidak syarat dan tidak rukun, dengan artian barang siapa yang tak sahur maka sah puasanya. Setelah tarawih ngantuk, terbangun pas adzan subuh, maka sah puasanya walaupun dia tidak sahur. Sahur itu sepakat para ulama sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian karena pada waktu sahur itu ada berkah. Ikhwafiddin, sahur itu tidak harus makan. Seorang yang minum itu juga dikatakan sahur. Hanya saja memang kalau orang Indonesia biasanya makan sahur, nggak ada minum sahur. Udah minum sahur, nggak ada. Makan sahur, seolah-olah sahur itu ya makan. Jadi kalau dia terbangun 5 menit sebelum adzan subuh dia minum, tanya, kamu sahur? Nggak. Kalau mas nggak sahur tadi, padahal minum 1 cangkir besar dia, nggak sempat dia makan, minum sempat, itu sudah sahur namanya, ya, itu sudah sahur namanya. Baik, kata Rasulullah, bersahurlah kalian, ya, karena pada waktu sahur itu ada barakah. Kemudian dari Amr bin As qala Rasulullah SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami alkitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasanya orang ahli kitab makan sahur. Jadi orang ahli kitab itu puasanya tak makan sahur, ya. Mereka tak makan sahur, hanya kita yang makan sahur. Ini menunjukkan mudahnya agama Islam dibandingkan umat-umat yang lalu. Makanya Allah berkata, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Tidak jadikan agama ini menyusahkan kalian. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Rasulullah juga mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Inilah agama Islam. Jauh lebih mudah dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Berarti ikhwafiddin, dapat kita simpulkan bahwa pada agama Yahudi dan agama Nasrani sebenarnya ada ibadah puasa. Sampai Rasulullah mengatakan, tapi berbeda dengan kita. Mereka tak bersahur, kita bersahur. Allah juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Siapa umat sebelum kalian? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi sudah ada ibadah puasa. Tapi Allahu alam sekarang itu tak terdengar kita ada di kalangan Nasrani ada puasanya. Antum ada yang tahu orang Nasrani berpuasa? Ada? Nggak ada, ikhwatiddin. Ya, berarti ibadah ini punah di kalangan orang Nasrani. Udah punah. Beda dengan kaum muslimin, tetap ada. Taib, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau antajra'a walau bijur'atin minal ma. Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Artinya kalau kita kesiangan 10 menit atau 5 menit lagi adzan berkumandang, maka ikhwatiddin minumlah
Minumlah air walaupun hanya seteguk. Karena dengan minum air walaupun hanya seteguk, kita sudah dianggap sebagai orang yang sedang bersahur. Ya, kita sudah dianggap seperti orang yang bersahur. Mengapa demikian? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat terhadap orang-orang yang bersahur. Bayangkan, Allah dan malaikat berselawat terhadap orang yang makan sahur. Setahu kita kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Allah dan malaikat selawatnya kepada Nabi. Tapi ternyata untuk yang makan sahur, untuk yang bersahur juga mendapat selawat Allah dan selawat para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat terhadap orang yang makan sahur. Yang bersahur, bukan yang makan sahur, yang bersahur. Makanya kalau masih ada waktu semenit, minumlah. Setengah menit, minumlah. Walaupun hanya sedang seteguk. Supaya apa? Supaya kita mendapat berkah sahur dan termasuk orang yang mendapat selawat dari Allah dan malaikat. Kan sayang ikhwatiddin kalau kita nggak meneguk. Niatkan ini sahur ikhwatiddin. Itulah dia ya sunnah di antara sunnah yang terkait dengan berpuasa. Kemudian satu hal lain ikhwatiddin yang juga menunjukkan mudahnya ibadah puasa pada kaum muslimin, yaitu semakin lambat sahurnya maka semakin besar pahalanya. Mereka yang bersahur jam 2 dengan mereka yang bersahur jam 5 kurang 15, mana lebih besar pahalanya? Jam 2 kalau adzannya setengah 5. Sepertinya nggak fokus antum ini, nggak fokus. Saya tanya, mana lebih besar pahalanya? Puasa sahur jam 3 atau jam 5 kurang 15? Seharusnya jam 5 kurang 15. Tapi saya katakan tidak, jam 3 yang sah. Kenapa? Kalau adzannya setengah 5. Ya kalau daerah Yogyakarta, itu dia, tanya dulu azannya jam berapa Ustadz, begitu. Adzan subuhnya jam 5. Udah, jam 5 kurang 20, jam 5 kurang 15, disitulah kita mulai bersahur. Itu lebih afdol dibandingkan kita cepat. Jam 2 sudah bersahur dia. Ikhwatiddin, di antara hikmahnya yang kita rasakan, saya yakin juga antum juga merasakan. Kalau kita terlalu cepat berpuasa, bersahur, jam 4 kita makan, setengah 5 selesai, menunggu setengah jam. Wih, Masya Allah. Apa yang antum rasakan dalam masa penungguan setengah jam? Lewat subuhnya. Kita habis makan nih, iya kan? Kita sahur aja sambil ngantuk-ngantuk. Habis makan, kenyang, sambil nunggu. Apalagi didapatkan suara-suara. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kita pun ya haram. Tak terdengar lagi suara adzan subuh. Makanya ikhwatiddin, perlambat. Kalau bisa begitu selesai sahur, adzan berkumandang. Itu ikhwatiddin, adzan berkumandang. Jadi kita nggak menunggu terlalu lama. Menunggu itu memang pekerjaan yang membosankan ikhwatiddin. Ya, membosankan, apalagi dalam keadaan kenyang. Menunggu 5 menit saya kira memang susah. Apalagi dia menunggu di kursi goyang, sudahlah. Apalagi nunggunya sampai kayak selimut, bertambah. Itu bukan nunggu namanya, tidur balik. Taib ikhwatiddin, hadis dari Anas, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, dia berkata, saharna ma'an Nabi sallam summa qama ila shalah. Kami bersahur bersama Nabi sallam, kemudian beliau bangkit untuk salat. Qultu kam bainal adani was sahur. Aku tanyakan, berapa lama antara adzan dan kalian sahur dan sahur kalian? Qala qadra khamsina ayah, sekitar membaca 50 ayat. Ya 50 ayat itu ya sekitar setengah jam, 20 menit begitu.
Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian ikhwatiddin perlu juga kita tekankan di sini, perlu diingat-ingat dan juga termasuk kemudahan Islam, yaitu ketika kita itu sedang minum, makan, kemudian ketika minum, kemudian adzan berkumandang. Ini bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang kalian mendengar adzan sementara dia sedang minum, jadi bagaimana? Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, gimana ini? Lanjut. Jangan dia letakkan cangkirnya sampai diselesaikan minumnya. Itu ikhwatiddin. Tapi minuman ya, bukan teh manis panas. Teh manis panas itu sampai komat juga nggak selesai. Jadi dalam masalah ini yang mudah kita menyelesaikannya, ya, yang mudah kita menyelesaikannya, maka silahkan minum, dah selesai. Walaupun ketika minumnya itu sampai selesai adzan tidak apa-apa, udah, baru demikian ikhwatiddin. Tapi ingat, bukan disengaja. Muadzan, mana ceret. Pakai ceret mak-mak yang besar itu kan, yang begini macam angsa itu. Itu ikhwatiddin sampai syuruk habis itu. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah di antara sunnah puasa. Kemudian terkait dengan berbuka. Tapi ada satu hal yang enggak disebutkan di sini. Rasulullah menyebutkan ni'mas suhur at-tamr. Sebaik-baik sahur itu yaitu dengan kurma. Itu dia. Jadi kalau antum masih punya kurma di rumah, ada kurma, sediakan kurma untuk mendapatkan keberkahan lebih. Kemudian berbuka puasa, yaitu menyegerakannya. Dalam bahasa Arab ta'jilul iftar. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Kemudian berubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah kue untuk buka puasa. Ya kan? Itu saya kira 10 tahun belakangan itu ada ta'jil. Apa ta'jil? Bahasa Arab ta'jil itu artinya menyegerakan. Di dalam bahasa Indonesia sudah berubah artinya menjadi kue buka puasa. Jadi kalau antum ada misalnya di bandara ada kota, itu ta'jil. Pak, di sana ada bagi-bagi ta'jil. Nah, itu dia. Bagi-bagi takjil artinya bagi-bagi kue, itu dia, atau nasi bungkus. Ya memang ikhwatiddin kita harus mengartikan sesuai dengan istilah orang Indonesia, walaupun itu asal usulnya bahasa Arab. Ya, nggak boleh antum salah-salahkan. Ya udah, sepakat kita, udah sepakat. Bahasa itu kan tinggal kesepakatan. Kalau kita sepakat, gelas ini kita ganti namanya botol lah dia. Iya, kan tinggal kesepakatan saja. Itu ikhwatiddin. Demikian juga takjil tadi itu. Jadi kalau ada yang mengatakan takjil, pahamlah bahwasanya itu makanan untuk buka puasa. Sama dengan halal bil halal. Nah, itu dia. Ini sering saya singgung. Halal bil halal itu bahasa Arab, artinya halal dengan halal. Kalau antum bicara bahasa Arab dengan orang Arab, hada halal, halal bil halal. Enggak paham itu apa halal. Enggak paham mereka apa halal bil halal. Tapi kalau dengan orang Indonesia, ikhwan sekalian, akhwat, pada tanggal 3 Syawal, 3 hari raya, di rumah saya ada halal bil halal. Antum semua saya undang. Paham gak antum maksudnya? Apa maksudnya? Makan-makan. Itu dia, makan-makan, halal bil halal. Jadi jangan antum bahasa Arab ta'al ilal baiti, halal bil halal, gak ngerti mereka. Itu istilah Arab, dia lafaznya Arab, sudah diistilahkan dengan bahasa Indonesia dengan makna bahasa Indonesia juga, orang Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr, bahwasanya orang-orang akan terus
tetap dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi ikhwafiddin, buka puasa itu harus segera. Ya, begitu masuk waktu maka dia langsung buka puasa. Itu ikhwafiddin. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana? Ini ada beda-beda azannya. Sana belum, sini sudah. Sana di ujung sana sudah. Ambil yang standar. Kadang-kadang muadzin itu dia tidak langsung adzan. Di masjid yang jauh sudah adzan, dia belum. Begitu dia dengar adzan di masjid yang jauh, dia makan dulu. Makan. Kita nunggu dia. Lama kali adzan muadzinnya nih. Dia sudah dia adzan. Ya, berarti dia nggak standar. Jangan diambil adzannya dia. Ambillah adzan yang standar. Itulah ikhwatiddin. Kemudian ikhwatiddin, azani Allah wa iyyakum. Termasuk sunnah puasa yaitu berbuka dengan rutop atau kurma atau tamar atau air. Rasulullah SAW bersabda, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad hasan dari Anas bin Malik, qala kana Rasulullah yafturu birrotobat. Nabi SAW berbuka dengan rotobat. Rotop itu ikhwatiddin, kurma yang ranum, yang baru matang dari pohonnya, itu rotop namanya. Ya, yang ranum baru dari pohon, masih apa namanya ya? Namanya kalau buah yang baru dipetik apa? Segar, ya, masih segar. Itu dia. Masak, kemudian turun kita makan. Itu rotop namanya. Jadi rotop itu masih basah. Kemudian qabla ayyusalliya, sebelum beliau sholat. Jadi beliau sebelum sholat itu makan rutop dulu. Kemudian fa'ilam takun rotobat fa'alat tamarat. Kalau nggak ada rutop maka dia makan tamar. Tamar itu kurma yang sudah kering. Pernah antum lihat? Insya Allah kalau yang sudah pernah ke Saudi, pernah dia ikut buka puasa, apakah pas hari Senin atau Kamis atau pas Ramadan, itu ada itu kurma yang kering.
Ada lagi? Ayo cepat. Yang pertama punya tekad. Ya. Yang kedua Apa ini punya tekadnya? Apa ini? sah puasa. Syarat sah puasa pertama apa? Punya tekad. Anti belum beruntung. Lagi. Ayo. Syarat sah puasa itu adalah yang pertama bersih dari haid. Iya, terus tapi belum lagi. Terus, belum lengkap. Kedua, Ya. itu harus dilakukan dengan niat. Ya. Niatnya itu harus sebelum akhir malam. Ya. Yang kedua, rukun puasa. Niatnya belum selesai itu. Dua lagi apa syaratnya? Niatnya harus sebelum malam, sebelum siang itu, sebelum subuh. Kemudian apa lagi? Ada dua lagi. Harus menentukan Ya. yaitu melakukan puasa apa. Ya. Itu. Kemudian Satu lagi. Baru dua. harus memiliki tekad yang kuat. Ya, udah. Kemudian rukun. Rukun puasa. Rukun puasa itu rukun puasa. Satu. Yang pertama itu Dua. menahan diri dari segala hawa nafsu. Tiga. Empat. Anti belum beruntung, pindah. Ini tebal ini, kitab mahal ini. Ayo, pindah. Segera. Waktunya hanya 5 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, cepat segera. Yang pertama syarat sah puasa. Ya, Bersih dari haid dan nifas. ya, Yang kedua niat. ya, Niat terdiri dari jasad, ya, yaitu tekad ya, untuk berpuasa. ya. Yang kedua itu Satu. Dua. Tiga. menentukan puasa apa. Yang ketiga yaitu niat tersebut harus sebelum akhir malam. Ya. Rukun. Rukun puasa yaitu menjauhkan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Nanti lebih fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Kemudian sunnah-sunnah dan adab puasa. Dan ada puasa. 5 saja. 5. Satu. Yang pertama sahur, Ya. mengakhirkan sahur, Ya. sahur dengan kurma. Ya. Yang ketiga mengerjakan berbuka puasa. Ya. Yang keempat berbuka puasa di dalam rumah. Ya. Dan membaca doa. Ya, sudah. Masya Allah. Siapa nama anti? Jangan kasih tahu nama, nanti tandain ikhwan, jangan. Bahaya nanti ditandain ikhwan. Jadi nanti tolong dikirim langsung. Tolong dioper-oper. Taib, yang kedua ikhwan. Nih, ada 2 pertanyaan. Si Faisal Albani, tunjuk tangan. Si biasa tanya. Ayo. Ya Allah. Tunjuk tangan. Udah punya semua? Antum? Ya, nggak apa-apa. Sebutkan 8 sunnah-sunnah dan adab puasa. Sunnah dan ada puasa yang pertama itu sahur. Sahur. Kemudian yang kedua 1, 2, menjegerakan buka puasa. kemudian berdoa Doa apa ini? Doa masuk isi? Hah? Doa buka puasa. Apa doanya? Ya, terus keempat. berbuka puasa dengan kurma. Ya, kelima. Eh. 1, 2, 3, 4. Ya. Diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, Anda belum beruntung. Siapa lagi yang jawab? Ayo. Pertanyaannya sama. Ya, coba. Lebih dermawan.
Bagi baca Al-Quran, sahur, menjaga buka puasa. Udah antum ulang-ulang. Satu. Ulang, coba ulang, nggak jelas. Antum putar-putar. Coba dari awal. Menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, memperbanyak baca Quran, lebih dermawan, baca doa buka puasa maksudnya. Ya, apa bacanya? Ya, udah, terus tinggal 2 lagi, 3 lagi. Iyalah, bolehlah itu. Bonus lah itu. Terus 2 lagi. Ya, satu lagi. More one. Satu lagi. Berbuka dengan kurma tadi? Udah? Belum ya? Masya Allah. Yang terakhir, ya. Apa ya? Coba antum jelaskan ya. 3 syarat niat. Jelaskan. Seperti saya jelaskan tadi. Paling nggak 20 menit itu. Jelaskan aja syarat sah niat. Maksudnya? Ya. Oh iya. 1, 2. Kita harus berniat sebelum waktu fajar. Ya. Satu lagi. Dan sebetulnya puasa nggak boleh sekali puasa dulu, 3 puasa. Gimana? Dia apa? Puasanya tadi seperti yang Ustaz jelaskan. Terus ada puasa Apa namanya? Ta'yin. Iya, berarti separuh-separuh kita ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Yang pertanyaan akhwat mana? Gak sampai. Taib ikhwatiddin, kita baca pertanyaan yang sampai ke meja redaksi. Assalamualaikum Ustaz, apakah salat istikharah itu hanya dilakukan pada saat datar, saat, Masya Allah, apa nih saat, apa ini bacaannya? Saat apa? Saat jodoh. Saat jodoh apa? Alah udahlah. Bagaimana membayar hutang puasa di tahun yang lalu kemarin? Ya dibayar saja. Karena Rasulullah Allah katakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, ganti pada hari yang lain. Kalau tidak bisa, dia tak punya kesempatan tahun ini, dia lakukan pada tahun yang akan datang. Tapi dia tetap ayyamin ukhar, hari yang akan datang itu panjang harinya. Tapi tetap Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera lakukan karena ini merupakan hutang kita. Segera lakukan. Kalau tidak sempat, qadarullah nggak sempat dia lakukan, maka tahun berikutnya dia tetap harus membayar ataupun mengqada puasanya. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, saya dahulu pernah melakukan maksiat di bulan puasa. Saya sudah bertaubat. Tapi bagaimana caranya agar hati saya tetap tenang karena saya selalu merasa berdosa dan hina? Dan bagaimana cara bertaubat? Apakah dosa saya akan dimaafkan? Ikhwafiddin, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi." Apa ada orang yang dosa sepenuh langit dan bumi?
dia datang membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kemudian dia datang bertobat kepadaku, maka akan aku hapuskan semua, wala ubali, dan aku gak peduli. Itu ikhwatiddin. Jadi jangan khawatir. La tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dengan rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Bertobatlah kepada Allah dan jangan ulangi lagi. Ya, dan jangan ulangi lagi. Taubatnya diterima insyaallah. Tidak ada taubat yang enggak diterima. Tidak ada dosa yang enggak diterima Allah kalau dia bertobat, termasuk dosa syirik. Dosa syirik, kalau dia sebelum meninggal sempat taubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak diampuni dosa syirik itu kalau dia berbuat syirik, belum sempat taubat meninggal, ini yang enggak diampuni. Ustadz, saya seorang pedagang yang mana mulai dagang itu pukul 4 pagi. Namun ketika adzan berkumandang, saya sengaja meminum sebelum adzan itu berakhir. Apakah puasa saya sah? Insya Allah sah. Tapi lakukanlah sebelum adzan sebaiknya. Ana mau bertanya tentang puasa Daud. Apakah dikerjakan pada hari Senin? Benarkah dapat juga pahala puasa Senin? Ikhwatiddin, puasa itu baik puasa Daud, puasa Senin itu masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Nabi Daud. Jadi masing-masing punya keutamaan sendiri. Itu ikhwatiddin. Jadi tidak bisa disatu-satukan. Karena puasa sunnah itu termasuk ibadah al-maqsudu bidzatihi. Termasuk ibadah, jenis ibadah al-maqsudu bidzatihi. Ibadah itu ada dua, al-maqsudu bi ghairi dzatihi wal maqsud bi ghairi bidzatihi. Yang maksud bi ghairi dzatihi misalnya begini ikhwatiddin. Seorang masuk masjid, Rasulullah katakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain." Apabila salah seorang kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi kalau dia masuk masjid lantas sholat qobliyah zuhur karena sudah adzan, itu sudah sekalian tahiyat masjidnya. Pokoknya dia sholat, sebelum duduk sholatlah. Demikian juga ketika dia masuk masjid, ternyata takbiratul ihram sudah mulai, imam jamaah sudah berdiri, sudah langsung sholat, itulah dia tahiyat masjidnya. Itu ikhwatiddin. Yang jelas itu namanya maksud bi ghairi dzati. Jadi bukan sholat tahiyat masjid. Apabila dia masuk masjid adzan sudah berkumandang, kemudian dia sholat tahiyat masjid dulu, baru kemudian sholat qobliyah dulu. Nggak perlu. Ya, cukup dia qobliyah saja, sudahlah itu termasuk tahiyat masjidnya. Pokoknya dia sholat. Dia masuk masjid, kemudian dia niatkan sholat duha, sudah cukup. Nggak perlu tahiyat masjid dulu, kemudian sholat duha. Itu namanya al-maqsud bidzatihi, bi ghairi dzatihi. Ada yang maksud bidzatihi, tidak bisa dicampur-campur. Ya, sama seperti antara puasa Nabi Daud. Ya, Rasulullah katakan, ditanya, "Kenapa Anda berpuasa ya Rasulullah pada hari Senin?" Apa jawaban beliau? Karena itu hari lahir beliau. Hari lahir beliau. Itu ikhwatiddin. Baik, sebentar. Bagaimana dengan kalau dia puasa hari Kamis? Rasulullah katakan, kenapa Anda berpuasa di hari Kamis? Karena di hari Kamis itu waktu diangkatnya amalan. Berarti ini maksud bi ghairi dzatihi. Pokoknya Rasulullah suka ketika amalan itu diangkat kepada Allah, dia sedang puasa. Berarti kan terserah puasa apa saja. Yang penting dia sedang berpuasa. Allahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya pahami dari ibadah al-maqsud bidzati dan maksud bi ghairi dzatihi. Ustaz, yang akhwat udah masuk pertanyaannya? Udah tercampur ya? Ustaz, keluarga saya anggota dari salah satu organisasi Islam di Indonesia. Terkadang penentuan puasa dan Idul Fitri berbeda dengan pemerintah. Mana yang harus saya ikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauman tasumun waftiru yauman tuftirun wal adha yauman tudahun." Puasalah kamu di hari orang-orang ramai berpuasa dan
berlebaranlah di hari orang-orang ramai berlebaran. Jadi puasa itu bersama orang ramai, dan orang ramai itu ketetapannya bersama pemerintahnya, ya, bersama pemerintahnya, bukan dengan organisasinya. Akhirnya bagaimana ikhwatiddin? Satu takbiran, satu puasa. Itu dia. Yang satu sudah datang berhari raya, tuan rumah sedang puasa karena belum hari raya. Yang datang sudah bawa rantang, kita belum puasa. Mama lagi puasa, mama lagi puasa. Mama ikut pemerintah, kamu ikut fulan gitu kan. Oh, udah nanti kita makan. Jadi ikhwatiddin kacau jadinya. Satu masih taraweh, yang satu sudah takbiran. Satu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taraweh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumandang salat taraweh. Yang sana ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beradu antara bacaan salat taraweh dengan kumandang takbiran. Kan kacau jadi ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Ikut dengan pemerintah. Sudah. Apakah suntikan di siang hari membatalkan puasa? Misalnya karena penyakit, tergantung yang disuntik, tergantung jenis suntikan. Kalau suntikan itu isinya adalah zat makanan seperti glukosa dan lain-lainnya, maka dapat membatalkan puasa. Tapi kalau yang disuntikan ke antum itu, misalnya antum baru digigit anjing, kemudian disuntikan ATS, anti tetanus serum, ya, anti tetanus, maka tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Dan ini disebutkan oleh pada Fatwa Al-Jannah Daimah, demikian juga disebutkan dalam Sifat Shalah Syekh Albani. Apabila isi suntikan itu zat makanan, maka tak boleh, batal. Tapi kalau tidak, maka tidak. Ya sama apabila seorang gak bisa makan karena sakit, gak bisa dia menelan, maka apa yang dilakukan oleh dokter? Infus kan? Itulah makanannya. Jadi kalau antum gak makan, infus saja udah. Mana-mana bawa infus, tahan. Nggak usah makan, udah infus. Jadi paginya sahur, jam 8 infus. Demikian, insya Allah nggak lemas. Ganti makan siangnya infus. Bukan lontong disuntikan di situ ya, bukan. Artinya obat zat makanannya. Saya bayar zakat fitrah 2,7 kg beras untuk 3 orang. Saya genapkan menjadi 10 kilo saja. Sah nggak, Pak? Sah nggak? Sah, ya, sah, nggak masalah. Yang nggak sah itu kalau antum bayar cuma 1 orang 1 gram, 1 kilo baru nggak sah. Ustadz, kemarin saya sudah berniat puasa ganti, lalu bangun ketika sudah adzan subuh. Berhubung puasa punya sakit lambung, saya urungkan niat puasa saya karena tidak tahan atau tidak sahur. Apakah di situ saya berdosa? Enggak, itu namanya udzur. Termasuk faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, boleh ganti di hari yang lain. Ustadz, saya pernah mendengar bahwa ada kisah di mana Rasulullah SAW pernah suatu pagi tidak menemukan sesuatu untuk dimakan di pagi harinya, lalu beliau berpuasa. Bukankah belum niat? Iya, memang masalah ini ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang apakah niat puasa itu harus pada malam hari, ya. Adapun untuk puasa wajib, sepakat para ulama harus malam hari. Hanya saja yang berbeda untuk puasa sunnah. Kisah ini ikhwatiddin, ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, kemudian beliau tanya, apakah ada makan pagi, sarapan? Kata Aisyah, tidak ada. Kalau begitu aku berpuasa. Dari sini seperti Syekh Ali bin Abdul Hamid, Syekh Salim bin Al-Hilali dan para ulama yang lain mengatakan untuk puasa sunnah boleh. Tapi Allahu a'lam bissawab, yang rojih tetap tidak. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena dalam satu riwayat yang lain, ketika Rasulullah bertanya apakah ada sarapan, Aisyah mengatakan tidak ada. Kalau begitu saya berpuasa. Mengapa ikhwatiddin? Karena beliau pernah mengatakan, ada lanjutannya, walaqad asbahtu shaiman,
sebenarnya aku tadi pagi puasa. Jadi maksudnya kalau seandainya ada sarapan, belum makan, batal puasanya. Tapi kalau nggak ada, lanjut. Berarti tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah, "Man lam yubayyitin niyah minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak memasang niatnya pada malam hari, maka tidak sah puasanya, nggak bertentangan. Ya, Allahu a'lam bissawab. Jam berapa sudah? Ya, 5 menit lagi. Ustaz, doa berbuka puasa yang benar sesuai dengan hadis apa Ustaz? Yang tadi yang kita bacakan, ya. Dhahabat dzama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sereninya itu satu paket biasanya itu. Ya, satu paket. Maka tidak benar. Ya. Itu pun tambahan bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu tambahan malahan. Yang ada Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu hadis dhaif. Bi rahmatika ya arhamar rahimin enggak tahu dari mana dasarnya. Asal usulnya enggak tahu, tiba-tiba muncul di situ dia. Ada tambahan. Ustadz, bagaimana hukumnya jual barang tapi bayarannya bulan depan, tetapi barang sudah diserahkan kepada pembeli? Ya antum ikutlah seminar KPMI biar lebih bagus, jadi lebih fokus. Ini kita bahas Ramadan ini. Saya mau tanya, apakah ada hadis minal aidin wal faizin? Apa yang dibilang ini hadis dhaif? Ikhafidin itu termasuk istilah orang Indonesia. Ketika bertemu minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Kan begitu dia, ya. Maafkan lahir, cocok dia. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Sedikit tambah kacang tojin, cocok itu. Jadi Khafidin, ini tidak ada di negeri Arab sana. Tapi Masya Allah, orang Arab ketika ketemu orang Indonesia di hari raya, mereka sebutkan ini kepada orang Indonesia. Minal aidin wal faizin. Tahu mereka ini sebutan untuk hari raya. Tapi mereka sesama di antara mereka nggak menyebutkan. Itu kan artinya minal aidin termasuk orang yang pulang, yang kembali, wal faizin dan yang sukses. Itu Khafidin. Kalau kita tanyakan pulang dari mana, sukses dari apa? Orang yang sukses ini kan artinya yang sudah diterima pahala puasanya. Yakin pahala puasa diterima. Minal aidin yang kembali, artinya kembali suci. Yakin sudah kembali suci. Makanya Khafidin, sunnahnya itu ketika kita bertemu bukan minal aidin wal faizin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah kalian juga. Itu doa. Jadi jangan pede kali termasuk orang yang sudah kembali suci dan yang sukses diterima pahalanya. Enggak ya Khafidin. Tapi kalau sekedar hanya ucapan karena kebiasaan. Ini kan kebiasaan. Ya, pokoknya memang begitulah. Banyak orang nggak ngerti apa maksudnya. Ya sudah. Yang penting ketemu minal aidin wal faizin, enggak masalah. Itu kembali kepada adat. Kalau memang tidak ada niat. Sama halal bin halal. Halal bil halal tadi itu, ya pengucapan itu begitu saja. Jadi nggak ada masalah kalau kita mengucapkan minal aidin wal faizin tanpa ada niat apapun. Sekedar ucapan kebiasaan tradisi orang Indonesia ketika dia bertemu. Tapi jangan lupa dengan sunnahnya, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Ustadz, kalau berbuka puasa dibatalkan dahulu puasanya baru berdoa buka puasa atau baca doa? Ini kan sudah dijelaskan tadi. Ya kan? Baca dhahabat dzama'u wa batalatal uruqu. Kan tadi sudah dijelaskan. Makanya jangan melamun. Siapa ini yang nanya? Coba tulis tangan nih. Bagaimana hukumnya yang bernazar untuk puasa apabila kita ada kepentingan tertentu yang kita minta sama Allah? Ya, kalau seandainya jodoh lamaran saya diterima, saya akan puasa. Kalau seandainya proyek saya yang 100 juta goal, saya akan berinfak 1 juta.
Bolehkah ini Khofiddin? Ini nazar makruh. Rasulullah katakan nazarnya orang bakhil. Kalau nggak ada untung, nggak mau dia lakukan. Itu dia. Kalau saya melamar akhwat itu, tapi katanya seminggu lagi jawabannya. Kalau seandainya lamaran saya terhadap dia diterima, saya akan puasa 3 hari. Karena mau infak dia nggak punya modal. Jadi puasa aja. Ini juga nazarnya orang bakhil, Khofiddin. Ingat bahwasanya nazar itu tak merubah takdir. Ya. Nazar tak merubah takdir. Antum mau puasa, tak puasa, antum mau berinfak, tak berinfak, tetap yang terjadi yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nazar ini nazar makruh. Dan ketika itu terjadi sesuai dengan diharapkan, wajib dia laksanakan. Jadi bagaimana nazar? Nazar itu begini. Insya Allah bulan depan hari Idul Fitri saya bernazar 15 hari Syawal saya sudah selesai puasa Syawal. Boleh? Tanpa ada embel-embel. Ya, itu dikatakan nazar yang sunnah. Ya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sepertinya sudah cukup. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.